Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak. Tapi alangkah baiknya sebelum kita belajar akidah akhlak, kepada Syamsu silakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi buku-buku yang tidak berkaitan dengan pembelajaran hari ini, tolong dimasukkan ke dalam tas. Sampah-sampah yang berada di sekitar kalian, tolong dibuang ke dalam tong sampah. Dan baju-baju yang merasa kurang rapi, tolong dirapikan. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Samsu, Hadir, Bu. Noi, hadir. Ika, hadir. Berarti hari ini kita hadir semuanya ya? Iya, Bu. Di sini Ibu ingin mengingatkan kembali kalian pada materi yang minggu lalu, yaitu tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini siapa yang masih mengingat tentang materi pada minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Noi, silakan. Di sini kan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah itu ada 3. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Yang ketiga, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul dan menyampaikan risalahnya. Oh, berarti Noi di kemana belajar ya? Ya, Nah, kepada Samsu dan kepada Ika, tolong diikutin ya, dicontohin apa yang telah dipelajari oleh Noi ya. Iya, Bu. Silakan, mari kita kasih aplaus semuanya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang jujur, sikap jujur, di mana di sini Ibu ingin salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk menceritakan tentang pengalaman yang pernah kalian alami, yaitu tentang kejujuran yang kehidupan sehari-hari kalian yang pernah kalian alami. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Sudah? Ya. Nah, di sini siapa yang ingin menceritakan tentang pengalaman kejujuran yang pernah dialami? Mungkin teman saya kali ini, Bu. Bisa, Bu. Tidak boleh menunjuk, tapi kan di sini Ibu pertama menyuruh kalian dulu untuk maju. Jika tidak ada, nanti Ibu yang akan menunjuk. Tidak ada yang mau maju ya? Baiklah, kalau gitu silakan Samsu maju ke depan. Silakan maju ke depan untuk menceritakan kembali tentang pengalaman jujur. Silakan. Baik. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang berkaitan dengan suatu kejujuran. Jadi pada satu hari saya itu pergi ke rumah paman saya, itu di Siantar dulu. Jadi saya melihat ada kendaraan
melintas, yaitu dari arah kejauhan, yaitu laju. Jadi yang dari komplek itu langsung nyebrang, dia nggak lagi ngeliat. Ujung-ujungnya antara mobil dengan motor itu mobil itu nabrak motornya gitu. Jadi ujung-ujungnya yang motor tuh jatuh gitu kan. Nah, jadi kebetulan kejadian itu siang, cuman nggak ada kurang keramaian, sehingga yang ngeliat itu pun sedikit gitu. Jadi begitu yang pakai motor itu jatuh, kebetulan itu ibu-ibu, jadi tasnya itu berantakan, keluaran isi-isinya, segala macam. Itu pas saya lewat, saya berhenti ngeliat ibunya itu udah luka-luka, terus barangnya itu mau ada kayak orang mau ngambil, itu udah mau ngincar. Ujungnya saya pas ngeliat, jadi saya tegur gitu kan, nah ini barangnya mau dikemanakan gitu. Nah ujungnya kan sekali udah saya lihat itu, saya tegur, ujungnya nggak berani gitu mau ambil. Ujungnya saya yang mengambilnya, saya kemaskan lagi, masukkan ke dalam tas ibu itu. Yang ibu itu pun dipinggirkan, ditepikan supaya yang lain bisa lewat. Jadi saya kembalikan barang ibu itu tanpa ada saya mengambil apapun dari ibu itu. Mungkin sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Tunggu dulu, jangan dulu. Nah, kepada siswa-siswiku sekalian, ada yang ingin menanggapi dari cerita Samsul? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Iya, silakan. Terima kasih. Nah, dari cerita yang bisa ibu ambil atau ibu ambil hikmahnya tentang kejadian atau pengalaman yang telah dialami Syamsu, murid, Ya, Bu. jangan melihat HP ya ketika ibu menjelaskan. Kalau enggak nanti ibu akan suruh kamu maju ke depan dan ibu hukum. Ya, Bu. Fokus ya, mulai. Ya. Hikmah yang bisa kita ambil dalam telah diceritakan oleh Samsu, di mana tadi kan adanya kecelakaan antara mobil dan motor, di mana di situ ada yang terluka, yaitu ibu-ibu. Pada saat kejadian itu, ibunya, maksudnya itu barang-barangnya itu jatuh berserakan, yaitu seperti tas tadi kan sudah dijelaskan kepada oleh si Samsu tadi kan, bahwa tasnya itu barang-barangnya tuh banyak yang jatuh. Akhirnya di situ ada orang lain tuh mau mengambil barangnya, tapi si Samsu ini melakukan hal yang baik, yaitu dia mengumpulkan barang-barang tersebut. Setelah dia mengumpulkan barang-barang tersebut, ia pun langsung memberikan kepada ibu itu tasnya tanpa mengambil barang apapun di dalam tas itu. Jadi di situ nampak sekali kejujuran Samsu, bahwa di situ kejujurannya nampak, yaitu dia tidak ada mengambil barang-barang sedikit pun di dalam tas itu, dan ia langsung mengembalikan tas tersebut kepada ibu itu. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini ibu akan membahas sedikit materi tentang kejujuran, yang dimana pertama yaitu pengertian kejujuran. Pengertian kejujuran atau jujur adalah suatu moral manusia yang berbudi luhur, di mana seseorang yang memiliki karakter tersebut pasti memiliki integritas, kejujuran, adil, tulus, setia, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Pendapat lain mengatakan arti jujur adalah suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan jujur ketika ia mengucapkan sesuatu sesuai
dengan yang sebenarnya dan bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua yaitu dalil kejujuran dalam Quran surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis perilaku jujur, di mana di sini ada 3 jenis-jenis perilaku jujur. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, di mana di sini contohnya ketika kita berniat kurban karena Allah, maka di situ bukan niatnya untuk ingin dipuji tetangga. Kan biasanya kan ada nih orang ingin berkurban, tapi niatnya tuh ada riya, tapi bukan itu. Niat jujur dalam niat dan kehendak itu maksudnya ketika kita udah niat untuk berkurban itu bukan untuk riya, tapi niatnya karena ingin berkurban dan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Contohnya yaitu kita mengucapkan apa yang benar-benar terjadi. Misalkan nih, ketika kita ini kan disuruh ibu untuk membeli barang kan, kayak gula dan lain sebagainya. Setelah itu ternyata di dalam situ tuh ada uang kembalian dari yang kita beli tadi, dan dalam bentuk jujurnya itu kita bilang sama ibu kita, Bu, ini Bu uang kembaliannya. Apakah kalian sudah paham? Nah, yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Contohnya di sini, jika kita sudah berniat dalam hati hendak belajar nih, contohnya seperti Ika ini udah berniat kan untuk belajar. Oh, aku nih ingin belajar nih karena besok ini ada ulangan. Nah, dari kejujurannya ini, si Ika nih bukan hanya berniat, tapi langsung dilakukan. Walaupun dia nih langsung berniat kan dalam hatinya kan, aku nih ingin belajar, tapi langsung dilaksanakan, yaitu dia dengan belajar. Nah, yang keempat yaitu manfaat jujur, di mana di sini yang pertama yaitu dengan bersikap jujur, maka seseorang akan memiliki perasaan yang lebih tenang dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, orang-orang jujur dianggap memiliki integritas dan dapat dipercaya oleh orang lain, sehingga umumnya mereka lebih sukses dalam hidupnya. Yang ketiga, dengan bersikap jujur, maka seseorang telah memberikan kebaikan terhadap diri sendiri dan juga bagi orang lain. Dan yang terakhir, terbiasa bersikap jujur akan membentuk pribadi yang tanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya. Nah, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau kalian udah merasa paham, di sini Ibu akan memberikan tes kepada kalian, yaitu tentang materi kita hari ini, jujur. Tapi Ibu harapkan buku tolong disimpan, tidak boleh dibaca atau apapun. Di sini Ibu ingin bertanya tentang pengertian kejujuran. Siapa di sini yang tahu? Saya, Bu. Ya, baik. Di sini pengertian jujur adalah suatu moral manusia yang berbudi luhur, di mana seseorang yang memiliki karakter tersebut pasti memiliki integritas, kejujuran, adil, tulus, setia, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Itu, Bu. Ya, betul. Terus yang kedua, dalil tentang kejujuran. Siapa yang tahu? Ya, Noi. Di sini ada
Al-Quran surah At-Taubah ayat 199 Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya dibaca juga. Ya, artinya dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Ya. Dan Yang ketiga, jenis-jenis perilaku jujur. Di sini siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Samsu. Jadi jujur itu jujur dalam niat dan kehendak. Contohnya kita berniat berkurban karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh siapapun. Ya. Terus jujur dalam ucapan. Jadi contohnya kita mengucapkan apa yang benar terjadi. Misalkan kita disuruh ibu kita untuk membeli, lalu ada uang kembalian. Nah, terus uangnya itu tidak boleh kita simpan, boleh kita kembalikan ke ibu kita. Terus jujur dalam perbuatan. Jadi contohnya jika kita mudah berniat dalam hati hendak belajar, dan kita harap bahwa kita belajar, dalam kenyataan kita memang belajar. Terima kasih. Nah, satu pertanyaan lagi, yaitu manfaat jujur. Ika, coba jawab. Bisa jawab enggak, Ika? Bisa jawab enggak? Ya. Jadi dari tadi yang dijelaskan apa? Hah? Yang dijelaskan apa enggak? Manfaat jujur, sebutkan. Kalau kita jujur, hati kita akan tenang dan rasa kita di musim yang ya. Kalau kita di kita Nah, Ibu rasa untuk pembelajaran pada hari ini kalian sudah mengerti dan kalian sudah paham. Jadi di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Naim. di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa jujur itu tidak hanya kita ucapkan tapi diniatkan. Terus kita tidak boleh berbohong dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Dan itu kita harus kalau ditanya orang tua, kita harus menjawab sebenarnya apa yang terjadi di depan. Ya. Ya, Ika, kan lawan kata kejujuran adalah bohong. Ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan kebohongan demi kebaikan, seperti bisa membohong pada umatnya, apakah itu termasuk dosa atau tidak? Apa? Kan lawan kata jujur adalah bohong. Tapi kalau kita berbohong demi kebaikan, seperti Nabi Musa bila membohong pada umatnya, apakah itu termasuk ciri-ciri yang berdosa atau tidak? Kalau menurut Ibu, kan kita kan berbohong demi kebaikan. Jadi itu menurut Ibu sih tidak apa-apa atau tidak dipermasalahkan. Maksudnya ini kalau misalkan kita tuh berbohong tapi demi kejahatan, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi misalkan kita ini berbohong tapi demi kebaikan seseorang. Misalkan seperti ini, ketika ada orang yang ingin membunuh, seperti ini, contohnya kayak gini ya, kan tiba-tiba kita kan lagi jalan, kan di saat kita berjalan
tiba-tiba ada seorang wanita itu berlari dan memohon pertolongan kepada kita, yaitu wanita itu dikejar sama orang yang ingin membunuhnya. Jadi wanita itu akhirnya kita sembunyikan dulu kan. Setelah itu ada orang yang mengejarnya dan di situ orang itu bertanya kepada kita. Jadi sikap kita yaitu berbohong. Tapi berbohongnya di sini untuk demi kebaikan agar wanita tersebut tidak dibunuh oleh orang itu. Jadi kalau menurut ibu sih tidak jadi masalah asalkan itu masih dalam kebaikan menurut ibu. Kalau misalkan dalam keburukan bohongnya itu tidak boleh. Sudah paham kah? Ya. Nah, dari kesimpulannya pada hari ini ibu akan menyimpulkan sedikit, yaitu pengertian kejujuran adalah suatu moral manusia yang berbudi luhur, di mana seseorang yang memiliki karakter tersebut pasti memiliki integritas, kejujuran, adil, tulus, setia, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Di dalam kejujuran ini yaitu ada dalil dalam surah At-Taubah ayat 119 yang dimana di sini artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Dan di sini ada juga 3 jenis perilaku jujur, yaitu jujur dalam niat dan kehendak, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Manfaat dari jujur yaitu orang-orang yang jujur itu dianggap memiliki integritas dan dapat dipercaya oleh orang lain, sehingga dia tuh akan lebih sukses gitu. Dimana kita akan melakukan suatu kejujuran, maka di situ omongan kita tuh akan dipercayai oleh orang lain. Tetapi jika kita sudah melakukan kebohongan, maka satu orang pun tidak akan bisa percaya kepada kita. Makanya anak-anak, ibu harapkan setelah kalian mempelajari tentang materi kejujuran, ibu harapkan kalian untuk selalu bersikap jujur. Karena ini jujur selalu bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh berbohong, karena berbohong itu tidak baik dan juga bisa berdosa. Apakah kalian sudah paham semuanya, anak-anak? Paham? Ibu rasa pembelajaran pada hari ini sudah cukup. Kepada Samsu silakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.